Gak punya modal, mulai 3 usaha dapur ini, cuan pelan tapi pasti. Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen punya penghasilan tambahan, tapi begitu cek dompet isinya cuma ala kadarnya? Modal kecil aja nggak punya. Tenang, kamu nggak sendirian. Dulu aku juga pernah di fase itu. Aku ingat banget suatu malam aku duduk di dapur. Lihat rak bumbu yang cuma setengah penuh, panci yang udah agak penyok, dan kulkas yang isinya cuma bahan dasar. Tapi dari situ, aku mikir, apa bisa ya dapurnya biasa banget tapi kepake buat cari uang? Ternyata, itu bisa banget. Makanya di video ini, aku mau cerita 3 usaha dari dapur yang dulu bantu aku naik pelan-pelan. Bukan yang langsung meledak, tapi yang stabil, repeat ordernya tinggi, dan cocok buat kamu yang modalnya tipis, tapi mau mulai sekarang. Usaha pertama, bumbu dasar siap pakai. Waktu itu, aku perhatiin tetangga-tetangga pada sibuk kerja, pulang sore capek tapi tetap pengen makan enak. Nah, aku iseng bikin bumbu dasar, bumbu merah, bumbu kuning, bumbu putih, sederhana banget. Cuma butuh blender, bawang, cabe, kunyit semua bahan yang udah ada di dapur. Aku kemas pakai jar kecil. Kirain gak bakal ada yang minat. Tiba-tiba satu tetangga beli. Besoknya dia balik lagi katanya, enak, gampang banget masak. Aku mau beli 3. Dari situ aku sadar, orang tuh rela bayar buat kemudahan. Modal kecil, tenaga minim, tapi pasti dicari. Usaha kedua, camilan rumahan yang gak pernah gagal. Yang bikin aku kaget, usaha kedua ini jauh lebih cepat rame. Makanan camilan simple, aku bikin keripik tempe dan makaroni pedas, tapi kuncinya bukan di makanannya. Kuncinya ada di rasa yang konsisten. Setiap kali ada pelanggan repeat order, aku catat level pedasnya, seleranya. Dan gara-gara itu, tiap kali mereka pesan lagi, rasanya pas banget. Dan mereka merasa dipersonalisasi, itu bikin mereka loyal. Siapa sangka, jualan receh kayak gini bisa nambahin pemasukan bulanan cukup buat bayar listrik dan paket internet. Usaha ketiga, menu harian titipan tetangga. Ini usaha paling receh, tapi paling stabil. Awalnya cuma satu ibu-ibu yang titip masakin sayur bening sama tempe goreng. Besoknya dia bilang, masakan kamu kayak masakan rumah mamaku. Bikinin lagi ya, dari 1 orang jadi 3, jadi 5. Aku nggak bikin restoran. Aku cuma masak sekalian buat keluarga sendiri. Yang penting komunikasinya bagus. Tanya jadwal makan mereka, minta testimoni dan kasih bonus kecil kalau mereka pesan tiap hari. Dari sini aku belajar. Bukan soal kamu jago masak atau punya dapur mewah. Orang cuma butuh makanan yang bikin nyaman. Penutup, apa yang aku mau. Kamu ingat, kalau hari ini kamu ngerasa nggak punya modal, itu bukan akhir. Kadang modal bukan uang tapi keberanian buat mulai dari yang kecil. Nggak usah mikir langsung sukses. Cukup pikir, hari ini aku mulai. Besok aku ulang. Bagaimanapun dapur rumah kamu, sepintar apapun, atau sesederhana apapun, itu bisa jadi tempat pertama kamu membangun kemandirian finansial. Kalau kamu pengen mulai usaha dari dapur tapi masih bingung langkah pertama, tulis di komentar, aku mau mulai. Nanti aku bantu arahin dari ide sampai jualan pertamamu. Dan kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa subscribe karena kita di sini bukan cuma cari cuan, tapi bangun hidup yang lebih mandiri. Pelan tapi pasti. Sampai ketemu di video berikutnya. Semangat mulai dari yang kecil dan biar cuannya yang membesar sendiri.